Halo, Assalamualaikum. Pertama di Indonesia, satu persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk semua anak bangsa. Ayo download Nusamat di Play Store. Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Mudah-mudahan hari ini hari yang mencerahkan, hati kita hati yang cerah, pikiran kita pikiran positif yang cerah, sehingga langkah-langkah tindakan kita langkah-langkah tindakan yang mantap untuk bisa menjalani produktivitas pekerjaan kita hari ini. Sukses selalu untuk bisnis Anda dan mudah-mudahan sehat selalu. Sahabatku, saudaraku, ini masih soal NU, ekonomi NU khususnya ya. Saya ingin cerita tentang perdebatan atau diskusi lebih tepatnya ya. Untuk awal-awal saya merintis satu ekosistem bisnis di LPNU Jakarta Timur. Sahabatku, jadi ada beberapa di awal-awal kita memulai untuk bagaimana ingin membuat satu bisnis yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, yang memberi keuntungan kepada Nahdlatul Ulama dan bukan atas nama pribadi-pribadi, bukan atas nama pengurus-pengurus, tapi ini bisnis organisasi. Karena satu kelemahan di Nahdlatul Ulama itu adalah kita tidak atau belum memiliki bisnis-bisnis ladang usaha, amalia usaha atas nama organisasi. Kalau atas nama pengurus, pribadi pengurus, atau atas nama orang per orang warga NU, itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi atas nama organisasi ini masih sangat minim atau boleh disebut tidak ada. Ya, maka itu kalau kita melihat kas-kas organisasi di NU kosong, ya kan, di ranting-ranting, di MWC, ya, di banom-banom, badan-badan atau di lembaga-lembaga yang ada di NU, baik di tingkat ranting, MWC sampai ke PCNU, bahkan mungkin PW atau gitu. Ini semua kas-kas mereka kosong. Kalaupun ada, ya mereka paling banter iuran atau sumbangan kemana-mana. Belum ada satu usaha untuk memanfaatkan jamaah Nahdlatul Ulama yang katanya mencapai 100 juta lebih. Ini adalah potensi pasar yang sangat bagus, sangat besar, ceruk pasar yang sangat luar biasa, potensi ekonominya. Namun sosial kapital ini Nahdlatul Ulama belum mampu menjadikannya sebagai faktor sosial tadi. NU belum mampu menjadikannya sebagai kapital, ya kan? Sehingga NU masih jauh untuk menjadi mandiri secara finansial. Sahabatku, saudaraku, maka ketika kita mencoba mendiskusikannya, dan saya dan teman-teman di LPNU Jakarta Timur punya gagasan membuat perusahaan dan sebagainya, itu kita ini di internal kita perdebatannya luar biasa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang terserah dan sebagainya. Ini nggak mudah untuk meyakinkan pengurus-pengurus, terutama para petinggi, para ketua MWC, para mustasyar, para rois misalnya, Suriah, ya, Khatib, ya, ini semua nggak mudah karena kiai-kiai semua, orang-orang pintar semua ya, secara agama, ya, tapi mereka banyakkan kiai, banyakkan ustadz, ya, tentu pengalaman bisnisnya berbeda, ya, dan saya kebetulan punya pengalaman itu, ya, saya ingin berbakti, saya ingin mengabdi, bagaimana saya coba endorse pemikiran-pemikiran tentang bisnis di Nahdlatul Ulama, tapi tidak mudah karena perdebatan yang sering muncul itu, loh ini kan kepengurusan NU itu kan nanti setiap 5 tahun ganti.
Lah kalau bisnis kan nggak bisa tiap 5 tahun bubar diganti orangnya, kan nggak bisa. Bisnis itu kan harus berjangka panjang. Lah nanti gimana ini ngurusnya, gimana laporannya, gimana bisnis proses, ini semua nggak mudah. Ya, karena apa, sekali lagi kita nggak bisa memang membangun bisnis hanya untuk kita bikin untuk 5 tahun, habis itu pengurusan ganti ya udah terserah, lo pengurus berikutnya mau apa terserah, kan nggak bisa begitu. Maka itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang visioner, yang bisa bukan hanya untuk kepentingan sesaat pada saat kita menjadi pengurus, tapi juga berpikir NU ke depan, berjangka panjang, visioner. Harus ke sana pola pikir yang harus dibangun pertamanya, ya baik itu pengurus tanfid, pengurus di Rois, Suriah maupun di Katib, ya para sesepuh, para kiai harus berpikir ke sana semua. Jangan kita geram ekonomi NU potensial tapi kita tidak memulai, kita tidak eksekusi. Dari mana kita akan dapat hasil? Apa kita mau terus nyebarin proposal untuk minta-minta sumbangan terus? Kan tidak, ya kan? Kita harus berbuat sekecil apapun. Itulah makanya bagaimana kita akhirnya melakukan satu proses perdebatan yang tidak mudah, karena tadi salah satu karakter organisasi dan itu memang sesuai ADART organisasi, kepengurusan organisasi itu akan berganti selama 5 tahun. Nah, ketika tidak ada di struktur lagi, terus gimana nasib perusahaannya? Bagaimana nasib bisnisnya? Ini perdebatan yang tidak mudah, ya. Maka itu harus ada satu proses orang kuat yang mampu meyakinkan semua pihak bahwa bisnis ini bukan untuk 5 tahun, tapi bisnis ini untuk selamanya. Bagaimana menciptakan bisnis ini selamanya? Kan bisnis itu bisa bangkrut. Nah, ini problem kedua, dana, kan? Bagaimana dananya? Modalnya siapa? Ya, sahamnya siapa? Bagaimana pembagian sahamnya? Sahamnya untuk siapa? Untuk pengurus yang terlibat, untuk pengelola, atau untuk organisasi? Nah, ini nggak mudah. Wah, saya kalau ingat perdebatan soal ini itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kita nggak rampung-rampung. Karena apa? Satu orang setuju, satu orang tidak, satu orang perlu penjelasan, satu orang optimis, satu orang pesimis, satu orang terserah, semua orang macam-macam. Ya, ini pengurus macam-macam orang karakternya, dan kita harus makanya saya yakinkan terus. Alhamdulillah. Jakarta Timur akhirnya berhasil bagaimana membagi saham, misalnya 51% saham adalah kita berikan untuk organisasi. Tapi muncul program, namanya punya saham kan harus setor duit. Duitnya siapa? Itu masalah lagi, gitu kan? Kita udah sepakat nih, saham untuk NU 51%. Nah, ini gimana? Duitnya siapa? Nah, itu yang akhirnya kita juga perdebatannya berbulan berminggu, bahkan di antara kita, ya. Nah, di kita akhirnya NU menemukan satu formulasi bahwa semua pemegang saham, ya, yang 49% ini akan mewakafkan wakaf saham, ya, kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah maka 51% itu adalah saham dari wakafnya para pemilik saham yang 49%. Kita semua ikhlas, kita semua para pemegang saham yang 49% ini tidak pernah menjadi mayoritas, tidak pernah untuk menjadi penguasa, tidak pernah ingin berpikir untuk kepentingan individunya, tapi semua harus legowo, ikhlas, berjuang untuk NU. Maka itu kita berikan kepada organisasi 51% sebagai pemegang saham mayoritas. Tentu ini keuntungannya juga untuk organisasi yang terbesar. Dan siapa yang mengurus, siapa yang mewakili menjadi komisaris di perusahaan ini ketika atas nama organisasi? Nah, disitulah pengurus cabang menerbitkan surat mandat. Nah, surat mandat itulah yang kemudian muncul dijadikan satu kesatuan ketika kita membuat akta notaris, sehingga secara hukum, secara legal sah. 51% adalah miliknya organisasi dan 49% adalah milik para mujahid iqtisadi, pejuang as-sabiqun al-awal di bidang ekonomi di Jakarta Timur khususnya. Itulah sahabatku, tapi dibutuhkan kebesaran, kelegowoan hati dan pikiran untuk ikhlas.
untuk NU, dan itu tidak mudah perdebatannya. Kenapa? Ini soal uang, ini soal bisnis. Semua kita tahu bagaimana di NU tentang uang, tentang bisnis itu kadang endingnya tidak menyenangkan, dan itu yang harus kita dari awal ditata dengan baik. Maka itu yang ketiga yang juga menjadi perdebatan panjang adalah bisnis modelnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa. Ini bos-bos itu, kiai-kiai itu, orang-orang yang sangat luar biasa karismatik itu harus diyakinkan. Sementara mereka juga bukan pebisnis, kadang juga nggak ngerti tentang bisnis itu. Nah itu kadang-kadang kita nggak mudah, ya kan? Belum sesama internal kita, perdebatan tentang bisnis model, bisnis proses, mau dibikin model apa ini bisnis kita, produknya apa, penentuan barangnya apa, dan seterusnya. Nanti kantornya di mana, cara menjalankan bisnisnya siapa, dan itu sangat lama perdebatannya, ya. Maka itu memang saya akui bagaimana formulasi bisnis ini di NU tidak mudah ditemukan, ya karena memang alot dan memang cukup luar biasa. Karena apa? Karena ya tadi, ini soal uang, uang tidak kenal saudara, uang punya dunianya sendiri, tapi kita harus mampu menaklukkan dengan rasa tawaduk kita, dengan rasa tawakal kita, dengan rasa ikhlas legowo kita, bahwa ini semua untuk berjuang untuk NU. Nah, itu kita adalah bagaimana kita berbakti dengan para kiai, karena ini adalah organisasinya para kiai. Dengan seperti itu maka mudah-mudahan Allah ridho, Allah berikan jalan kemudahan buat kita, dan alhamdulillah di LPNU Jakarta Timur khususnya semua berjalan dengan mudah, walaupun saya akui tidak seindah yang saya katakan, karena realitas di lapangannya itu tidak seindah yang kita ceritakan. Ya, sahabatku, saudaraku. Hal keempat yang sangat juga menyita energi kita itu adalah bahwa kita memiliki SDM eksekutor bisnis yang langka. Saya menemukannya satu-satu dan itu tidak mudah untuk bisa sampai ketemu. Ya, modal tidak ada. Kalau ada uang gampang, kita tinggal menggaji orang aja mudah. Tapi ketika kita nggak ada uang, anak NU tidak memodali kita uang loh, jangan lupa. Ya kan? Kita yang akan menghidupi NU. Jangan pernah berpikir kita mendapatkan sesuatu dari NU. Ya kan? Justru kita harus berpikir kita memberi sesuatu kepada NU. Maka itu dalam konteks ini kita memberi saham kepada NU. Ya, kita berjuang memberi tenaga, memberi pikiran. Pikirannya adalah pikiran memberi, bukan menerima dari NU. Bahwa nantinya berjalan usaha ini ada untung, terus secara profesional harus dikerjakan sebagaimana mestinya, dan kita kerja dibayar, ya itu logis-logis saja, kita pegawai di situ kok. Kita ikut saham ya kita dapat dividen, kita ikut jadi pegawai, jadi manajer, jadi direktur ya sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan pekerjaannya dan tanggung jawabnya, profesional aja. Ya, tapi formula hukumnya harus diciptakan, formula ekosistem bisnisnya harus diciptakan, formulasi bisnis model dan bisnis prosesnya harus diciptakan dalam kondisi uang yang belum tentu ada. Itu yang tidak mudah, karena modal itu juga kita masih belingsatan biasanya, gak mudah untuk mencari modal untuk memulai. Padahal semua bisnis pakai menggunakan modal, dan itu bukan modal 1-2 juta, ya kan, puluhan juta untuk bikin akte notaris ada. Coba akte notaris yayasan, akte notaris PT Nusa Utama Jakarta Timur, Koperasi Sahabat NU, ini semua baru bikin PT-nya aja udah keluar duit tuh buat akte notaris. Belum nanti bisnis modelnya kita butuh funding, butuh produk, butuh kantor dan sebagainya. Wah, luar biasa, ini nggak sederhana yang kita gampangkan ya. Apalagi di saat yang bersamaan tadi organisasi tidak memberi apa-apa, gitulah. Tapi karena nawaitu tulus untuk mengabdi, untuk berbakti kepada Nahdlatul Ulama, kepada para kiai, disitulah kita hanya punya keyakinan keberkahan Allah pasti akan memberikan dengan cara yang lain. Itulah sahabatku, saudaraku, dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim yang seperti itulah akhirnya perdebatan internal yang sangat alot ini kita selesaikan berbulan-bulan. Bahkan kalau dibilang untuk melahirkan PT, yayasan sampai koperasi, ini berjalan
2 tahun dengan pembicaraan, dengan diskusi yang sangat intens setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dengan progres yang tidak mudah. Karena apa? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu perdebatannya alot, baik itu menyangkut tadi organisasi, pergantian pengurus, nanti bagaimana, harus diantisipasi seperti apa hukumnya, kemudian kalau terjadi kerugian, siapa, bagaimana yang menanggung, kalau terjadi keuntungan gimana caranya bagi dan sebagainya, pembagian saham, pembagian dividen dan seterusnya. Terus pekerjaan siapa yang tanggung jawab, siapa yang mencari SDM, siapa yang marketingnya, ini semua tidak sesederhana yang saya ceritakan. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Maka itu sahabatku, saudaraku, dimanapun berada para aktivis pergerakan atau muharik Nahdlatul Ulama, wabil khusus jihadis iqtisadi, mudah-mudahan bisa mendapat inspirasi dari apa yang saya ceritakan, yang saya curhatkan, ya, karena realitasnya seperti itu dan itu yang saya alami bersama teman-teman. Namun alhamdulillah hari ini semua lembaga hukum bisnis itu tadi, yang PT, koperasi maupun yayasan, semua sudah di tangan oleh kita. Nih, semua sudah di tangan, ya. Ini akte notaris koperasi, ini ada lagi akte koperasi, PT dan yayasan. Ini semua sudah lengkap di tangan kita. Artinya kita sudah bisa membuat NO Incorporation walaupun baru legalnya. Bisnisnya masih sedang kita proses, bisnisnya masih terus kita kerjakan, dan itu never ending. Jangan pernah berpikir untuk 1-2 periode, tapi untuk selamanya. Mudah-mudahan NU mandiri, mudah-mudahan NU sejahtera, warga Nahdien sejahtera. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita semua untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.